dalam kondisi yang tidak mudah dirasakan oleh banyak di antara kita, dalam kondisi di mana pendapatan itu sulit dan daya beli menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Semua orang berbicara tentang uang, semua orang berbicara tentang harta, dan tidak ada yang salah tentang itu selama disampaikan dan dibahas secara proporsional. Namun tahukah kita apa yang diangkat oleh orang-orang soleh, apa yang diangkat oleh para ulama kita ketika mereka berbicara tentang harta? Apakah memang kita boleh mencari harta, atau kita harus tinggalkan harta itu begitu saja? Hadirin Allah muliakan, ternyata orang soleh pun berbicara tentang harta. Orang-orang beriman itu berbicara tentang harta, bahkan memotivasi kita untuk memiliki harta. Salah satu orang kaya di masa Nabi SAW, sangat kaya, jadi benar-benar kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sosok yang menggabungkan antara kekayaan dan ketakwaan. Kekayaannya tidak perlu diragukan lagi, sebagaimana ketakwaannya tidak perlu dilakukan lagi. Beliau satu dari 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Orang kaya dijamin masuk surga, hadirin. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu contohnya. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Beliau menjadi satu dari 10 para sahabat yang dijamin secara langsung dalam satu momen hadis yang sama untuk masuk ke dalam surga. Suatu ketika jemaah, beliau pernah memberikan nasihat kepada anaknya, orang kaya. Belum tentu mau membuka rahasia kesuksesannya kepada siapa orang. Belum tentu mau membuka rahasia keberhasilannya dan kekayaannya kepada semua pegawainya sendiri. Tapi anak berbeda jemaah. Orang akan buka rahasianya ke anaknya karena ia berharap anaknya akan melanjutkan. Hadirin yang memiliki toko di sini, maka kita punya harapan anak kita melanjutkan usaha kita, apalagi usaha itu lancar, pembeli banyak dan tidak terpengaruh kondisi. Kita akan berpikir, siapa lagi yang akan melanjutkan usaha saya, dan siapa lagi yang akan melanjutkan toko saya tersebut. Begitulah orang-orang kaya dan orang-orang yang berbisnis itu berpikir. Maka dia akan buka rahasianya di hadapan anak-anaknya, berharap anaknya akan melanjutkan suksesnya di era dia tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas berbicara kepada anaknya sendiri, ya bunai, wahai anakku, idza talabtal mal, jika memang kamu ingin mencari harta, berbicara tentang harta jemaah. Orang-orang bertakwa berbicara juga masalah harta. Idza talabtal mal fatlubhu bil qanaah. Lalu beliau kasih tahu resep untuk bisa menjadi orang kaya yang benar, orang sukses yang sejati. Kata beliau, apabila engkau benar-benar ingin mencari harta, carilah dengan sifat qanaah. Carilah dengan sifat qanaah. Ini kuncinya wahai anakku. Ini resep kesuksesan ayahmu dan orang-orang yang bertakwa lainnya. Kalau Anda ingin cari harta, pastikan Anda mencari dengan qanaah. Lalu beliau sampaikan, fa illam yakun lahu qanaah, karena jika seseorang mencari harta tanpa menggunakan sifat qanaah, lam yugnihi malun, maka berapapun harta yang berhasil ia dapatkan tidak akan pernah membuat dia merasa cukup. Berapapun harta yang dia dapatkan tidak akan pernah membuat dia merasa kaya. Berapapun harta yang dia dapatkan, hati kecilnya akan merasa miskin, miskin dan terus miskin, dan dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dan yang mengatakan orang kaya yang benar-benar kaya bukan seorang mediocre, bukan hanya seseorang yang hanya berada di kelas menengah atau di bawah. Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar orang kaya, dan dia tahu bagaimana rasa menjadi orang kaya. Ada banyak orang tidak tahu rasanya sehingga dia pengen mencoba. Sa'ad bin Waqqas hidup dengan kekayaan yang begitu berlimpah. Lalu dia katakan kepada anaknya radhiyallahu ta'ala an, dan kepada kita, kalau ingin mencari kekayaan, pastikan ada sifat qanaah di sana. Apa itu qanaah? Ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ridho kepada apa yang Allah kasih kepada kita. Karena kekayaan bukan tentang angka, kekayaan tentang rasa. Nabi SAW bersabda, laisal gina an kathratil arad wa innamal gina gina nafas. Kekayaan bukanlah kekayaan uang dan aset, kekayaan adalah kekayaan jiwa dan rasa. Kaya itu tentang rasa. Apa yang Anda rasakan, bukan berapa banyak uang di tangan Anda dan berapa banyak aset yang Anda miliki. Abdullah bin Abbas ketika berbicara tentang harta, apa kata beliau? Al-qanaah malun la nafadalah. Qanaah adalah harta yang unlimited, tidak ada batas. Tidak ada batas.
Kalau Anda ingin punya harta unlimited, Anda harus punya sifat qanaah, merasa ridho dengan apa yang Allah kasih, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.